Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Sulaiman, NIM 2212191022, Prodi S1 Teknik Elektro, kelas reguler sore. Di sini saya akan mereview kembali materi dasar semikonduktor dan dioda. Untuk yang pertama adalah semikonduktor. Definisinya yaitu bahan yang memiliki nilai tambahan jenis B antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm meter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Dalam tabel ini terdapat 3 contoh, yaitu tembaga, silikon, dan gelas, di mana tembaga yaitu memiliki sifat konduktor dengan jenis hambatan paling kecil. Lalu silikon pada suhu 300 derajat Kelvin yang berupa semikonduktor memiliki hambatan jenis 2,3 kali 10 pangkat 3. Lalu yang terakhir adalah gelas yang memiliki sifat bahan isolator dengan jenis hambatan paling besar. Jadi dalam tabel ini, dari ketiga bahan ini, hambatan jenis paling kecil yaitu tembaga dan paling besar adalah gelas, sedangkan untuk silikon, bahan semikonduktor, berada di tengah-tengahnya. Dalam tiga bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang 10 volt, tentukan besarnya arus lewat masing-masing tersebut. Dalam permasalahan ini, yang dapat dihitung adalah R dengan rumus R rho L adalah panjang bahannya, lalu A adalah diameternya. Maksudnya A itu bisa didapat dengan rumus pi R kuadrat, lalu R bisa didapat dengan B bagi 2, sehingga dapat mencari I dengan rumus I sama dengan V per R. Ini adalah hasilnya. Untuk tembaga memiliki arus yang paling besar, 0,46 kali 10 pangkat 3 ampere. Lalu di bawahnya adalah silikon dengan 3,41 kali 10 pangkat negatif 9 ampere. Lalu I gelas 1,12 kali 10 pangkat negatif 12, di mana I paling kecil ampernya. Bahan-bahan semikonduktor memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adalah trivalent atau logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium dan indium. Lalu yang kedua adalah tetravalent, logam-logam memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4, seperti silikon dan germanium. Lalu yang terakhir adalah pentavalent, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Ini adalah bentuk tabel periodik semikonduktor untuk golongan 3A, 4A, dan 5A. Lalu bahan-bahan semikonduktor, bahan-bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium, tadi yang ada di tabel sebelumnya. Lalu jumlah elektron silikon yaitu 14 buah, lalu elektron germanium sebesar 32 buah. Jumlah elektron valensi elektron terluar silikon maupun germanium memiliki masing-masing 4 buah. Dan yang terakhir adalah jenis ikatan kovalen. Selanjutnya adalah jenis semikonduktor. Yang pertama adalah intrinsik, yang dimana semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Salah satu contohnya adalah silikon murni. Dalam gambar ini bisa kita lihat pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral dari silikon. Bentuk struktur
struktur kristal silikon. Semikonduktor intrinsik pada suhu sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen. Saya ulangi lagi, ini kondisi semikonduktor intrinsik pada suhu sangat rendah, di mana semua elektron berada pada ikatan kovalen dan tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Lalu semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, yang terjadi adalah agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Lalu muncul elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa tersebut disebut pembangkitan atau generation. Yang terakhir adalah jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sehingga konduktor dengan konduktansi rendah. Saya ulangi lagi, sebagai konduktor dengan konduktasi rendah. Ini adalah sifat bahan silikon dan germanium berdasarkan sifat-sifatnya, mulai dari nomor atom, berat atom, kerapatan konstanta atom, jurang tenaga pada 0 derajat dan 300 derajat Kelvin, konsentrasi intrinsik pada 300 derajat Kelvin, lalu rho intrinsik pada 300 derajat Kelvin, mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin sudah tercantum di sini. Lalu selanjutnya adalah pembawa muatan. Ini adalah gambaran pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Pada semikonduktor intrinsik yang pertama, keadaan terdahulu, elektron berada di luar, elektron bebas masih berada di luar. Lalu tidak ada beta potensial yang mengaliri sehingga elektron bebas. Lalu pada saat ada beta potensial, terjadi perpindahan elektron, medan listrik terpasang, recombination, kurang lebihnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah jenis semikonduktor ekstrinsik, di mana semikonduktor ekstrinsik ini yang semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Dalam tabel di sini, dalam grafik di sini, semikonduktor ekstrinsik itu terdiri dari dua, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P, di mana tipe N memiliki 3 sifat: pengotoran oleh atom pentavalen seperti PASSB, atom pengotorannya disebut atom donor, dan pembawa muatannya elektron. Lalu sifat konduktor tipe P, pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, dan In, atom pengotorannya disebut atom akseptor, dan pembawa muatannya adalah hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik, tujuan doping tadi sudah disampaikan bahwa semikonduktor memiliki pengotoran atau penyuntikan doping. Di sini tujuan doping adalah meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Lalu perbandingan doping, atom depen, atom murni, atom dopan banding atom murni sama dengan 1/10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸, di mana dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N
Untuk semikonduktor tipe N ini, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal atau perubahan suhu. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi elektron bebas ini yang mendorong perubahan yang awalnya ekivalennya 4 berubah menjadi 5. Ini berkat adanya elektron bebas yang berfungsi sebagai doping. Lalu selanjutnya adalah konduktor tipe P, yang dimana hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole membawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Di sini menunjukkan +3 dikarenakan hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecilnya elektron bebasnya itu terjadi generation akibat perubahan suhu. Lalu elektron bebas ini sebagai pembawa muatan minoritas. Selanjutnya adalah piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor seperti dioda pertemuan PN, transistor, transmitter, SCR atau silicon control receiver IC. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk piranti semikonduktor. Yang pertama adalah dioda pertemuan PN, yaitu suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lainnya mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok penggunaan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan kathode pada sisi N. Selanjutnya ini adalah gambaran dari pertemuan PN atau dioda pertemuan PN, di mana kristal tunggal semikonduktor ditoping oleh atom akseptor dan atom donor yang hasilnya adalah terdapat dua, yaitu tipe P dan tipe N. Selanjutnya adalah akhirnya gambaran dari dioda pertemuan PN, di mana tadi hasil dari doping dari atom akseptor dan atom donor diberikan kawatan logam. Untuk yang tipe P diberikan kawat logam, hasilnya menjadi anoda, dan tipe N diberikan kawat logam, hasilnya menjadi katode, sehingga hasilnya adalah sebuah dioda dengan simbol seperti ini, di mana dalam logo lambang ini dioda fungsinya sebagai penyeara. Arus masuk dari anoda keluar ke katoda, dan lambang ini, garis ini berfungsikan adalah pemblok, di mana arus tidak bisa kembali lagi ke anoda. Ini adalah struktur dari pertemuan PN terbuka, di mana ion donor mayoritas adalah ion minoritas, bidang pertemuan atau lapisan pengosongan, lalu ion akseptor ialah
mayoritas adalah ion-ion donor. Maksud saya ion-ion negatif yang mayoritas ada hole-nya. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion negatif dan ion donor adalah ion positif. Pertemuan Pn terbuka, lapisan pengosongan saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadilah recombination atau penggabungan di antara bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan, daerah tengah tadi. Tegangan penghalang, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor atau ion positif, dan lenyapnya hole meningkatkan ion akseptor atau ion positif, ion negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak, dan tegangan penghalang barrier potensial menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan Pn ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dan arus difusi. Pertemuan Pn dengan prasikap maju forward bias, adanya Vd menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi Vd adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 kurangi Vd. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole di sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang dilewati lewat dioda. Pertemuan Pn dengan berprasikap mundur atau reverse bias. Dalam penjelasan ini, hole pada sisi P bergerak ke kiri. Elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 plus Vd, tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generasi sehingga muncul pasangan elektron dan hole di daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat negatif 8 sampai 10 pangkat negatif 14 ampere. Ini adalah grafik arus dioda saat reverse bias dan forward bias. Lalu ini simbol dioda Zener, anoda, katoda. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Dasar analisa dioda, simbol anoda pada umumnya seperti ini, yang umum kita lihat dari kedua ini. Yang tadi seperti awal yang saya jelaskan, bahwa lambang anoda ini arus melalui anoda keluar ke katoda, dan garis ini menunjukkan pemblokan karena dioda ini berfungsi sebagai penyiar. Ini adalah jenis-jenis dioda. Jenis dioda, Zener dioda, dioda tunnel, dioda
Schottky, dioda varaktor, diag, triac, SCR, light emitting dioda atau LED, dan photodioda. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyiar arus pengaman kejut. Contohnya adalah IN 4001, IN 4007 dan IN 5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyiar gelombang penuh pada rangkaian catur daya. Salah satunya adalah B40C800 kiprok pada kendaraan motor. Lalu LED sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA long lifetime. Rangkaian dari dioda garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff voltage law diperoleh V sama dengan VI kurangi IRL dengan RL tahanan beban. Karena dua variabel yang belum diketahui nilainya yaitu V dan I itu belum diketahui nilainya. Diperlukan satu petunjuk lagi yaitu karakteristik dioda. Dalam pengerjaan dalam rangkaian ini diperlukan salah satu lagi adalah petunjuk, yaitu adalah karakteristik diodanya itu tersebut, dimana garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI, dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Ini adalah gambaran dari grafik beban dari rangkaian dioda. Lalu gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi. Ini disebut sebagai karakteristik dinamis. Karakteristik dinamis yang dimana lereng garis beban adalah tetap karena resistans RL tetap. Jadi tidak ada pemotongan. Selanjutnya ialah model dioda. Untuk yang pertama adalah pendekatan pertama atau dioda ideal, di mana pada keadaan forward bias dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Lalu pada keadaan reverse bias dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Untuk gambarannya seperti ini. Untuk rangkaian forward bias, untuk pendekatan pertama dianggap seperti saklar on. Jadi seperti rangkaian biasa. Namun saat reverse bias dianggap seperti saklar off. Untuk gambaran yang pertama. Lalu yang kedua adalah pada keadaan forward bias dioda dianggap sebagai sumber tegangan, di mana sumber tegangan ini sebesar VY untuk silikon 0,7 atau 0,6 volt dan germanium 0,2 volt atau 3 volt.
Lalu pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Jadi pada rangkaian ini si dioda ini berbeda sama yang pendekatan pertama, dimana kalau yang pendekatan pertama dia dianggap seperti saklar on, namun pada pendekatan kedua ini si dioda ini dianggap seperti sumber tegangan baru. Lalu untuk yang reverse bias ini hampir sama seperti pendekatan yang pertama. Untuk gambaran rangkaiannya seperti saklar off karena dianggap dioda memiliki hambatan yang tak terhingga. Lalu yang ketiga adalah pada keadaan forward bias dianggap seperti sumber tegangan sebesar Vy, silikon 0,7 atau 0,6 atau germanium 0,2 atau 0,3 dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Untuk rangkaian forward bias ini terpasang resistansi yang nanti dinamakan sebagai resistansi forward. Lalu keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse maksud saya. Jadi berbeda dengan dua rangkaian yang tadi. Untuk yang pendekatan yang ketiga ini, untuk rangkaian reverse biasnya gambaran rangkaiannya dianggap seperti resistansi reverse, tidak seperti dua rangkaian yang tadi dianggap seperti rangkaian saklar off. Yang terakhir ini adalah contoh soalnya. Pada contoh soal ini perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besar tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, 2, dan 3. Untuk pendekatan pertama, dikarenakan ini seperti rangkaian seri pada umumnya, untuk mencari ID-nya sama dengan Vin per RL. Untuk diodanya dianggap 0 karena dia hanya punya arah, maka nilainya 10 volt dibagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Lalu untuk gambaran pendekatan kedua, ID sama dengan Vin per dikurangi Vy, dimana Vy ini nih, kalau silikon itu 0,6 atau germanium itu 0,3 per RL ini yang ini hambatan rangkaiannya, jika kita masukkan sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt bagi 100, hasilnya 0,094 ampere. Lalu yang terakhir itu pendekatan ketiga di mana terdapat resistansi forward. Jadi untuk ID-nya sama dengan Vin kurangi Vy per RL ini hambatan rangkaian ditambah hambatan forward, itu sama dengan 10 dikurangi 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 ohm, berarti sama dengan 0,092. Lalu untuk VD-nya, Vin kurangi VD kali RL. Vin-nya itu 10 volt dikurangi ID-nya tadi 0,092 ampere dikali 100 volt 100 ohm, hasilnya adalah 0,8 volt. Sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya.
Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.